Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Lestari Ningsih dengan NIM L1A019109 dalam mata kuliah Ekonomi Politik Internasional akan menjelaskan tentang krisis legitimasi nuklir dalam ekonomi politik internasional, studi kasus Fukushima. Nuklir merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan dalam ekonomi politik internasional. Nuklir merupakan suatu tenaga yang tidak hanya dijadikan untuk memenuhi kebutuhan energi, namun juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti industri, kedokteran, arkeologi, pertanian, dan lain sebagainya. Negara dengan reaktor nuklir terbanyak di dunia yang pertama ditempati oleh Prancis, kemudian di posisi kedua diduduki oleh Jepang. Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 lalu di Tohoku, tepatnya di sebelah timur Laut Jepang, mengakibatkan adanya gelombang tsunami melanda daratan Jepang. Gempa tersebut berkekuatan 9,0 skala Richter. Gempa tersebutlah yang memicu terjadinya kerusakan reaktor nuklir yang dimiliki oleh Tokyo Electric Power Company yang berlokasi di Fukushima Daiichi. Meskipun penahan terjangan sudah dibangun dengan ukuran 6 meter, tetap saja tidak sanggup menghadang terjangan gelombang tsunami ke PLTN Fukushima. Kerusakan tersebut membuat Jepang mengalami bencana baru, yakni kerusakan nuklir yang menyebarkan zat radioaktif pembangkit listrik Fukushima Daiichi. Kerusakan struktur radioaktif dan kegagalan sistem pendingin reaktor nuklir memicu terjadinya bencana tersebut. Kejadian ini membuat Jepang mengalami kerugian yang sangat besar. Bencana tersebut sontak menjadi faktor utama kerusakan perekonomian di Jepang. Dari kejadian tersebut, Jepang mendapatkan perhatian internasional yang di mana banyak negara-negara menghentikan kegiatan perdagangannya dengan Jepang untuk sementara waktu. Misalnya, Korea Selatan yang menjadi negara dengan tujuan ekspor produk perikanan menghentikan kegiatan perdagangannya sebab terkontaminasinya unsur radioaktif dalam produk perikanan Jepang. Selain itu, kejadian ini juga menyebabkan gerakan anti-nuklir di Jepang semakin menyebar luas. Perdebatan tentang legitimasi energi nuklir memang sudah biasa terjadi. Beberapa dari kalangan aktivis lingkungan menentang keras pembangkit listrik energi nuklir baru di beberapa negara. Beberapa ahli memberikan analisisnya terhadap respon negara lain terkait bencana energi nuklir Fukushima. Salah satunya adalah Daniel Blackmore. Daniel Blackmore menganalisis respon Jerman dengan menggunakan perspektif konstruktivisme. Dari analisisnya, ia mengatakan bahwa dari kejadian ini Jerman mengalami perubahan yang signifikan, di mana Jerman menutup semua PLTN tua sampai tahun 2022 dan mengembangkan kontribusi energi yang terbarukan. Yang kedua adalah Nika Binanta Purba. Nika Binanta Purba juga memberikan analisisnya terhadap ekonomi politik internasional, yang dimana ia di sini mengamati dampak negatif yang akan menjadi konsekuensi dari energi nuklir ini sendiri. Dengan melihat kasus studi Perancis, ia memberikan pemaparan bahwa legitimasi energi nuklir ini menjadi diragukan sebagai sumber energi yang dapat diandalkan. Dari kejadian PLTN Fukushima, Perancis mengambil rencana untuk menutup 20 reaktor nuklir dengan tujuan untuk mengurangi dependensi Perancis terhadap energi nuklir. Realisasi dari rencana ini dimulai pada tahun 2016 di mana Perancis menutup 2 reaktor nuklir Fessenheim. Dampak yang dialami Jepang akibat bencana yang terjadi. Yang pertama adalah krisis makanan dan perdagangan. Produk-produk pangan yang terkontaminasi oleh unsur radioaktif membuat konsumen kehilangan minat untuk membelinya, karena konsumen menyadari bagaimana bahayanya zat radioaktif bagi kesehatannya. Yang kedua adalah kerusakan reputasi. Terkontaminasinya produk pangan Jepang mengakibatkan kecemasan, terutama pada produk perikanan Jepang yang kemudian hal ini mengakibatkan adanya kerusakan reputasi. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang mengartikan kerusakan reputasi sebagai segala bentuk kerusakan yang disebabkan oleh publikasi negatif yang mengakibatkan konsumen dan asosiasi bisnis tidak membeli produk atau jasa karena mengalami ketakutan akan terkontaminasinya zat radioaktif.
ketiga adalah kegiatan ekspor impor barang dan jasa menjadi terhambat. Beberapa negara yang memutuskan kegiatan impor sementara waktu diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Selandia Baru, Korea Selatan, China, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Australia. Upaya yang dilakukan Jepang dalam menangani bencana terkait ekspor impor barang dan jasa diantaranya adalah sebagai berikut. Melalui panel resmi WTO, Jepang mendesak agar negara-negara lain tidak bereaksi secara berlebihan terhadap sebaran zat radioaktif yang dikeluarkan oleh PLTN Fukushima. Kedua, Jepang berusaha untuk memberikan informasi yang valid serta akurat kepada mitra dagangnya serta kepada WTO, FAO, WHO, dan organisasi internasional lainnya. Yang ketiga, Jepang melalui Perdana Menterinya Yoshihiko Noda mencoba melakukan upaya politik agar mendapatkan keringanan ekspor kepada Presiden Korea Selatan yang pada waktu itu bernama Lee Myung-bak agar produk-produk yang telah dilarang dapat masuk ke pasar Korea Selatan. Dan yang terakhir adalah menuntut Korea Selatan dengan tuduhan yang dilakukan oleh Korea Selatan adalah praktik perdagangan yang tidak adil. Respon Korea Selatan terhadap permintaan Jepang. Lee Myung-bak saat itu tidak merespon hal tersebut dengan serius. Ia tetap menerapkan larangan impor serta selalu mengawasi perkembangan Fukushima Daiichi. Kemudian, respon Korea Selatan terhadap tuntutan Jepang melalui WTO. Gagal dalam meminta keringanan Korea Selatan, Jepang kemudian mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui WTO. Tuntutan yang dilakukan oleh Jepang untuk Korea Selatan melalui WTO tetap saja tidak berhasil karena Korea Selatan menganggap Jepang tidak menjamin kejelasan terhadap PLTN Fukushima Daiichi dan bencana nuklir secara keseluruhan. Data yang diberikan oleh Jepang hanyalah data pengamatan dari pemerintah yang tidak dapat membuktikan keamanan pangannya serta tidak dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat Korea Selatan akan zat radioaktif. Krisis legitimasi energi nuklir. Legitimasi pembangkit energi nuklir kembali mendunia sejak adanya bencana Fukushima yang terjadi pada Maret 2011. Energi nuklir menjawab dilema negara-negara dalam memenuhi kebutuhan listrik yang begitu besar. Namun, di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan kerusakan alam yang terjadi akibat pembangkit listrik energi nuklir sangat besar, di mana hal ini dapat dilihat melalui insiden yang dialami oleh Fukushima dan Chernobyl, Ukraina. Pembangunan pembangkit listrik energi nuklir dilakukan karena tuntutan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan listrik, meskipun pemerintah harus mengambil risiko yang lebih besar yaitu terjadinya kerusakan lingkungan. Pemikiran tersebut merupakan implementasi dari teori pluralisme, di mana pluralisme adalah sebuah pemikiran yang memprioritaskan kebutuhan manusia dibandingkan dengan kelangsungan hidup. Kemudian, pemikiran solidaritas menentang hipotesis pluralisme dengan studi kasus bencana nuklir yang terjadi di Fukushima. Kebocoran reaktor nuklir Fukushima telah menghancurkan industri perikanan dan lingkungan hidup Jepang. Namun, Jepang tetap memilih untuk meneruskan energi nuklir meskipun telah mengetahui resiko yang akan dihadapinya sangat fatal dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah energi nuklir termasuk energi murah dan Jepang memiliki keterbatasan sumber energi untuk mencukupi kebutuhan energinya. Yang kedua adalah perhitungan bisnis, yang dimana eksploitasi alam dilakukan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang diperlukan oleh dunia bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.